Halo teman-teman, kita ketemu dalam seri video yang baru yang dimana kita akan membahas mengenai logika. Nah, pembahasan kita tentang logika ini tidak hanya di satu video ini ya teman-teman. Nanti akan ada banyak video yang akan melengkapi pembelajaran kita tentang logika. Tapi khusus untuk hari ini kita hanya akan mengenal terlebih dahulu apa itu sebenarnya logika. Nah, untuk sampai ke sana kita harus paham dulu mengapa kita mempelajari logika. Sederhananya begini, pernah nggak teman-teman merasa bingung ketika teman-teman mendengar atau menghadapi suatu argumen? Maksudnya begini, ketika teman-teman mendengar seseorang sedang berbicara gitu ya, atau mengungkapkan argumennya, teman-teman pernah tidak merasa ada yang janggal dari argumen itu atau kata-kata itu? Seperti ada sesuatu yang nggak nyambung gitu. Tetapi persoalannya teman-teman nggak tahu di mana letak kesalahan dari argumen atau apa yang dikatakan oleh seseorang itu atau teman yang sedang ngomong itu. Kalau teman-teman pernah mengalami itu sebenarnya adalah tanda kalau teman-teman itu membutuhkan logika. Nah, disinilah nanti kita akan mulai mempelajari apa logika itu, kenapa penting, dan bagaimana logika bisa bikin kita menjadi lebih pintar dalam berpikir. Kita masuk ke definisinya dulu secara sederhana. Logika sebenarnya merupakan ilmu teman-teman, ilmu tentang cara berpikir yang benar. Sesederhana itu artinya. Tapi kalau kita coba bedah lebih mendalam lagi, logika ternyata bukan cuma soal berpikir, tapi soal bagaimana kita berpikir dengan jernih, rasional, dan pikiran kita tuh runtut ya, atau sistematik, tidak kesana kemari. Nah, bayangkan kalau hidup kita ini itu seperti labirin gitu. Kalau kita nggak punya logika, kita akan jalan ngawur kesana kemari, nyasar kemana-mana. Tapi kalau kita pakai logika, kita bisa menemukan pola untuk memahami jalan yang benar sampai kita bisa keluar dari labirin itu. Semakin kita tertata pikirannya, semakin kita bisa menemukan pola, semakin cepat kita keluar. Jadi logika itu seperti ini loh, seperti peta yang membantu kita untuk berpikir secara lebih terstruktur. Jadi mikirnya itu nggak asal-asalan semua jalan dicoba, tapi terstruktur. Nah, pertanyaannya kan kemudian kenapa kita harus belajar logika? Ya sederhana saja. Kalau kita nggak punya logika, kita mudah sekali ditipu, kita mudah sekali tersesat. Misalnya begini, orang yang nggak punya logika, dia adalah orang yang sangat mudah ditipu dengan video. Misalnya pingin kaya dalam 7 hari pakai jurus ajaib ini dijamin sukses. Orang lalu segera menonton video itu dan seolah-olah percaya bahwa orang bisa kaya raya dalam 7 hari. Maksudnya ada mungkin yang bisa kaya dalam 7 hari, tapi kan gak semua orang gitu. Nah teman-teman, logika itu sebenarnya membantu kita untuk menyaring informasi, untuk mengenali kesalahan berpikir, dan kemudian kita jadi tidak mudah dimakan, dilumat oleh hoax atau manipulasi berpikir gitu. Apalagi di era hari ini, era digital, era media sosial, di mana semua informasi itu seolah-olah benar. Nah, kita kemudian kan karena dibanjiri terus otak kita dengan informasi yang cepat sekali bergantinya, detik demi detik. Itu kalau nggak pakai logika,
kita akan hancur teman-teman. Kita akan jadi korban dari informasi yang salah, yang sayangnya kita percaya, kita pegang, padahal jelas itu hanyalah sebuah propaganda atau sesuatu yang memang dibuat oleh sekelompok orang tertentu untuk mempengaruhi kita. Nah, satu hal yang kadang menjadi sesuatu yang menurut saya menyedihkan adalah ketika kita hanya menganggap bahwa logika itu hanya untuk ilmuwan, logika itu untuk orang yang pintar. Menyedihkan lagi ketika logika itu hanya untuk para filsuf. Wah, itu menyedihkan sekali, karena cara berpikir semacam itu seolah-olah mengatakan bahwa satu, manusia tidak semua manusia bisa berlogika. Ini jelas salah premisnya. Yang kedua, tidak semua orang butuh logika, padahal semua orang itu butuh logika. Karena logika itu adalah penanda bahwa kita, saya, Anda adalah manusia. Teman-teman, percayalah, logika itu dibutuhkan di mana-mana. Saat teman-teman berbisnis, berdagang, saat teman-teman berdebat, mau di keluarga, mau di tetangga, mau berdebat tentang aktivitas sehari-hari, kita mau makan dulu atau tidur dulu kayak gitu, atau mau berdebat soal politik, mau ngomongin ilmu pengetahuan, atau bahkan ngomongkan hal-hal yang nggak penting tentang orang itu sebenarnya penipu atau bukan, misalnya seperti itu butuh logika. Contohnya, kita kan sering tuh ya menghadapi situasi di mana ada teman kita yang mengatakan, ketika kita sedang berdebat ya, kita berbeda pandangan, lalu teman kita yang sebenarnya adalah teman akrab tiba-tiba mengatakan begini, kalau kamu nggak setuju sama aku, berarti kamu adalah musuhku, adalah orang yang membenci aku. Nah, kesimpulan yang belakang ini kan salah ya. Kalau kamu nggak setuju sama aku, kamu benci aku. Bagaimana orang bisa kemudian, yang pertama ya, frase pertama oke ya, kamu nggak setuju sama aku, tapi frase kedua, kamu benci sama aku, ini kan dua hal yang berbeda. Kalau kita nggak pakai logika, kita langsung takut tuh. Oh enggak, aku jadinya setuju deh sama kamu karena aku senang sama kamu, karena aku adalah temanmu. Nah, kesalahan berpikir semacam itu, kita harus bisa membedahnya secara logika. Bahkan kita harus bisa menjelaskan ke orang yang tidak menggunakan logika agar menggunakan logika. Misalnya tadi, tunggu sebentar, kamu tadi bilang apa? Kalau nggak setuju sama kamu, aku benci kamu. Oh, ya nggak begitu artinya. Nggak setuju itu, it's a different point with the second phrase. Dengan kalau aku benci kamu, itu dua hal yang berbeda. Bisa loh dibalik, aku setuju sama kamu tetapi aku benci kamu, kan bisa juga itu. Artinya kan dua hal ini sebenarnya hanya dua premis yang nggak nyambung sebenarnya, karena konklusinya kan jadi salah gitu kan. Nah baiklah, kita kembali ke logika. Sejarahnya gimana sih logika itu sebagai sebuah ilmu, maksudnya ya, sebagai sebuah ilmu, bukan sebagai sebuah keterampilan. Jadi logika itu teman-teman bukanlah ilmu yang baru. Logika itu sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Ada beberapa filsuf, tetapi yang paling terkenal 3 orang ya, Socrates, filsuf yang gaek, yang boleh dikatakan filsuf penanda pemikiran modern ya, Socrates, pemikiran klasik ya, maksudnya pemikiran klasik filsafat ya, Socrates, Plato, dan Aristoteles. 3 orang inilah yang 3 filsuf ini yang mengajarkan kepada kita cara berpikir yang benar. Jadi logika itu adalah cara berpikir yang benar. Aristoteles bahkan murid dari Plato itu disebut sebagai bapak logika, karena dia adalah orang yang pertama kali merumuskan prinsip-prinsip dasar logika dalam buku dia yang berjudul Organon. Nah, jadi teman-teman, logika ini bukan
Oke, tadi kita sudah mengetahui ya bahwa logika ini sudah lama umurnya. Memang dia dari bidang filsafat, tapi ingat, logika itu bukan cuma teori. Logika itu adalah praktek yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya kalau kita melihat langit yang mendung misalnya, ada langit yang mendung gelap, itu kan langsung muncul di dalam pikiran kita tuh langit mendung, lalu biasanya turun hujan, iya kan? Kemudian aku harus membawa payung. Nah itu cara berpikir logis kan gitu. Kita melihat ada langit mendung, karena langit mendung itu adalah penanda biasanya akan hujan atau biasanya akan turun hujan. Kemudian artinya, konklusinya aku harus bawa payung. Itu contoh berpikir sehari-hari yang butuh logika. Jadi nggak hanya para filsuf yang berlogika, kita sebagai manusia memang ditakdirkan berlogika. Tapi coba kalau misalnya orang konteksnya kita ubah ya. Orang mengatakan begini, hujan turun karena tadi aku lupa bawa payung. Saya ulangi, tiba-tiba ada orang mengatakan hujannya turun karena aku lupa bawa payung. Nah, ini kan cara berpikir yang salah. Kebalik, hujan dulu karena mau hujan aku bawa payung. Tidak berarti kemudian ketika aku tidak bawa payung sehingga menyebabkan hujan. Cara berpikirnya terbalik. Itu bisa terjadi loh kalau orang mengalami kesalahan berpikir. Itu sesuatu yang tidak logis. Maka supaya tidak seperti itu, kita tidak terjebak dalam pemikiran yang keliru atau logical fallacy, kita akan bicara itu nanti di video berikutnya. Kita harus mengerti bagaimana berpikir yang benar, bagaimana berlogika. Nah, jadi teman-teman, mulai sekarang kita akan coba ya belajar step by step. Saya sendiri masih belajar, jadi saya juga bukan ahli logika. Kita nanti akan belajar dalam seri ini dari mulai konsep paling dasar sampai teknik berpikir yang jauh lebih kompleks. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan coba membahas lebih dalam lagi tentang jenis-jenis logika dan bagaimana caranya kita membangun argumen yang kuat. Tapi yaitu teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar kita masih bisa terus ngobrol dan ketemu, mempelajari filsafat, mempelajari cara berpikir yang benar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, tetap berpikir kritis.